sacambung, mengalir saja. Pak Gani juga akan bercerita dan menyampaikan terkait pengamatannya, dan beliau juga tidak akan mengatakan bahwa itu kurang pasti. Ini sudah keren, sudah mantap. Kita sama-sama kita perbaiki, ya. Saya kira itu saja mungkin, Bapak. Atau saya lakukan sesuai alur ini, Pak, tapi sudah lewat waktunya ini. Sudah. Pak, kan di sini saya ada langkah-langkah ini, Pak. Saya lakukan runutan, ada pertanyaan-pertanyaan kemarin ke beliau, tapi saya lihat waktu kita semakin mepet ini. Sudah 10, kalau 941 di sini sudah pas masuk di waktunya dialog pasca observasi, Pak. Karena sini, kalau perkembangan komunitas kan tadi sudah kita diskusikan, saya juga memberikan masukan tadi, sudah bagian dari diskusi itu mungkin, Pak, ya. Kita langsung saja ke action dialog pasca observasi. Selanjutnya Pak Gani selaku CGP melakukan diskusi. Kami sekedar menikmati, bukan menilai, ya, menikmati, merasakan sensasi Bapak mengajar, kemudian kami juga akan menjadi masukan buat kami. Kami tidak akan menilai Bapak, kurang lebihnya tidak. Itu menjadi masukan buat saya untuk saya kembangkan juga, dan kita kembangkan juga bersama-sama. Oke, selanjutnya Pak Gani, saya persilakan untuk dialog pasca observasi pembelajaran kurang lebih dari 9.40 sampai 10.50, ya, tapi sekitar 70 menit. Ya, tapi bisa kita padatkan mungkin, Pak, karena beliau juga mau berangkat. Ya, kita padatkan, kalau memang 25 menit ya. Iya. Sudah selesai kita. Itu yang dicari. Kita sudah lulus, itu yang dicari, Pak. Oke, saya persilakan Pak Gani dengan waktu dan tempat. Bapak menjadi apa? Jadi apa namanya, supervisor. Ya. Terima kasih, Pak Mus. Ya, saya juga berterima kasih kepada Firman bahwa hari ini sudah berada di sama depan saya. Sebagaimana yang setelah saya bagikan tadi malam bahwa kita hari ini kita lakukan apa namanya, pasca observasi. Kebetulan sebelum lebaran kita lakukan observasi kelas. Ya, sebelum lebaran di hari ini kita lakukan pasca observasi. Jadi saya santai saja Bapak ya. Sebagaimana hasil yang saya amati bahwa ini proses pembahasan yang Bapak lakukan sudah cukup baik. Namun ada hal-hal yang perlu kita rasakan yang saya lakukan juga ini, tapi nanti kita kembangkan ke depan, ya. Kita kembangkan pada proses yang kita nanti. Ya, kira-kira Pak Firman, pendapat Pak Firman lakukan pada hasil observasi supervisi kelas itu seperti apa? Pada hasil kemarin cukup ini juga, Pak, ya. Ya, saya juga selaku yang baru berkutat di bidang pendidikan ini juga masih belajar. Ya. Jadi saat saya memulai itu mungkin ada beberapa step by step mungkin yang saya kelewatan, ya, termasuk tujuan pembelajaran dan sebagainya. Tetapi sekalipun saya tidak mengatakan tujuan pembelajarannya, tapi insya Allah sudah berjalan sesuai koridornya. Apa kira-kira tujuan kita percakapan hari ini, Pak, yang bisa rasakan? Ya, mungkin Pak, hari ini kita berbicarakan tentang observasi, ya, tahap pasca observasi. Berarti yang kita lihat dari sisi pasca observasi tentang evaluasi yang sudah dilakukan kemarin. Ya, betul. Maksudnya apakah memang di sana masih ada kekurangan-kekurangan yang memang harus saya perbaiki? Ya. Kira-kira pada proses belajar yang kita sudah lakukan, rencanakan, apa yang bisa yang direncanakan nanti? Ya, Pak, sesuai dengan yang kemarin kita sudah sama-sama Bapak evaluasi, ada beberapa hal baru yang saya baru ketahui lagi tentang bagaimana menjadi guru, ya. Jadi dari sisi awal memulai, ya, dari sisi pendahuluan saat kita mulai pembelajaran sampai inti dan penutup, nah itu ada beberapa hal baru yang saya pelajari juga. Ya. Hal yang dirasakan seperti apa, Pak? Hal yang saya rasakan, ya, karena sebelumnya belum basic saya kan murni teknik informatika, ya. Jadi benar-benar yang informatika murni, pembelajaran komputer murni, sehingga memang
saya harus menyesuaikan kembali tentang apa sih sebenarnya untuk menjadi guru itu, apa-apa yang saya harus, langkah-langkah apa yang saya harus kerjakan sehingga saya bisa menjadi guru sebagaimana semestinya. Dan saya merasa mendapat ilmu baru, saya merasa senang, dan itu berupa pengembangan diri juga bagi saya sendiri untuk bagaimana bisa memiliki keberlanjutan atas ini pekerjaan guru tersebut. Kira-kira saudara mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran seperti apa? Untuk ketercapaian pembelajaran, meskipun kemarin saya waktu pembahasannya itu memang ada beberapa step-step yang saya mungkin langkahi ya. Kayak tujuan pembelajaran saya tidak sampaikan, ice breaking mungkin bisa ada, bisa juga tidak. Kan itu salah satu bagian dari awal-awal pendahuluan ini pembelajaran. Dan juga mulai dari ini ya, pertama dari model pembelajaran, maksud saya metode pembelajaran memang masih ada kekeliruan di sana, kayak dari sisi pendekatan, bukan pendekatan, dari sisi ini model pembelajaran. Harusnya kemarin program based learning, sedangkan yang tertulis di sana yang saya terangkan di RPP itu justru discovery learning. Sedangkan tapi pada saat observasi itu saya menggunakan problem based learning. Jadi basisnya ini kita diskusi berkelompok siswa, jadi mereka saling mencari ini masalah dan menyelesaikan masalahnya. Menurut Pak Firman, adakah kesulitan siswa pada saat itu yang lakukan discovery learning? Kemarin sebenarnya lebih ke program based learning ya. Nah, hanya memang mungkin kekeliruan saya untuk membedakan, yang discovery learning ini yang kayak gimana nih, program based learning ini seperti apa. Ternyata setelah saya pelajari, saya lihat ternyata proses observasi kemarin ya ternyata menggunakan model program based learning, problem based learning seperti itu. Jadi selama berlangsungnya observasi, saat anak-anak juga mengikuti pembelajaran itu, alhamdulillah berjalannya itu tidak ada masalah. Setelah proses pembelajaran, saya berikan waktu mereka untuk berdiskusi, saya bagi kelompoknya. Saat mereka saya memberikan tugas kelompok, mereka langsung menyelesaikan, alhamdulillah tidak ada masalah. Kira-kira kesulitan Pak Firman pada saat melakukan pembelajaran seperti apa? Mungkin Pak, kadang-kadang kita ini ya, sebenarnya kalau bicara masalah itu lebih ke arah penguasaan materi. Ya. Kalau misalnya penguasaan materi kita kurang, ya tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan mungkin saya juga masih ada beberapa juga kekurangan di sana, ya, dari sisi proses pembelajarannya, penguasaan materi. Tetapi saya menjadikan hal itu sebuah pembelajaran untuk kedepannya saya bisa perbaiki kembali. Kira-kira dalam menghadapi kesulitan tersebut, apa yang langkah Pak Firman ke depannya? Ya, untuk misalnya kekurangan tersebut, mungkin saya akan mencoba mencari beberapa referensi Pak, baik dari sumber dari internet, dari panduan-panduan buku, ataupun kawan-kawan guru juga Pak. Karena kan kita tahu bersama, mungkin Bapak juga selaku CGP, jadi saya juga belajar juga ke Bapak, juga mungkin ke guru-guru lainnya tentang panduan-panduan dalam proses pembelajaran. Jadi berdasarkan data observasi yang saya lakukan ini, apa yang menjadi Pak Firman perkirakan kelebihan dan kekurangannya Pak Firman yang anggap Pak Firman dalam proses pembelajaran? Paling untuk saya menganggap bahwasanya kekuatan saya di penguasaan materi, ya, dari sisi itu. Hanya memang kayak langkah-langkahnya itu memang belum tertata rapi, ada step by step memang yang beberapa yang saya langkahi yang harusnya itu harus ada, baik di sisi pendahuluannya, kayak penyampaian kemarin tujuan pembelajaran, harusnya kita harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran sebelum kita langsung memulai ke inti pembelajarannya. Jadi saya sangat bagus Pak Firman bahwa kira-kira setelah yang langkah-langkah memperbaiki setelah proses pembelajaran tadi, langkah apa yang harus Pak Firman tingkatkan dalam melakukan proses pembelajaran? Untuk meningkatkan tersebut ya dari referensi yang saya baca ya Pak. Jadi memang kita guru ini kan memang apalagi guru-guru baru
baru menjadi guru kita harus memperbanyak referensi, memperbanyak literasi. Jadi sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut kita bisa mengambil ini sebuah insight ya. Jadi kita cari-cari referensi itu untuk mendapatkan insight. Jadi masukkan ke kita bahwasanya oh ternyata memang ada kekurangan dari saya dan memang saya harus perbaiki dari sisi kekurangan tersebut. Lanjut, bagaimana tanggapan umpan balik dari siswa? Umpan dari siswa sejauh yang saya lihat observasi kemarin tidak terlalu ini ya Pak ya. Karena saya pikir mungkin saya juga harusnya saya bertanya dulu kira-kira ada masalah nggak di kelas selama proses pembelajaran. Tetapi saat saya melakukan ini pembelajaran, saya membagi kelompok dan ternyata mereka juga bisa menyelesaikannya juga di sana. Jadi saya pikir mungkin ada beberapa yang mereka mungkin tanyakan, tetapi secara keseluruhan mereka bisa menyelesaikan pembelajaran. Terus hasil dari hasil evaluasi kita yang saat itu apa yang bisa kita rencanakan untuk kedepannya Pak Firman? Oke, untuk kedepannya banyak hal ya yang bisa saya coba lakukan dari sisi pendalaman materi, cari referensi dan sebagainya. Jadi mencoba untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah saya pelajari tersebut, sehingga untuk pembelajaran kedepannya saya bisa lebih ini lagi sesuai dengan cara-cara atau langkah-langkah sebagaimana seharusnya dalam pembelajaran di kelas. Pak Firman, sebagaimana rekomendasi yang saya lakukan ini bahwa Pak Firman itu harus mencari peluang untuk mengembangkan keterampilan, kemudian memperhatikan keterlibatan siswa terus dahulu dalam menghadapi rekomendasi yang saya berikan ini. Kira-kira Pak Firman tindakan yang konkret lakukan itu seperti apa? Ya, untuk tindakan konkret ya, menurut saya ya kalau bicara tindakan dalam hal pengembangan diri. Iya. Oke, kalau pengembangan diri tentunya tadi kembali lagi ke tadi ya, memperbanyak referensi dan literasi, dan sehingga saat kita berhadapan kepada siswa kita bisa lebih prepare lagi, lebih siap lagi dalam menerangkan. Kalau boleh saya sarankan nanti istilahnya bagaimana istilahnya kita hidupkan nanti di kurikulum merdeka ini, kebetulan ada aplikasi itu bisa kita bangun komunikasi situ. Saya juga tetap saya akan ini hanya sebagai saran saya. Artinya dalam menghadapi komunikasi itu istilahnya kita belajar bagaimana betul-betul kita mengembangkan diri ya. Istilahnya bagaimana metode pembelajaran yang lebih bagus, kemudian bagaimana istilahnya pembelajaran yang berdiferensiasi, itu ada di aplikasi. Jadi kalau boleh saya sarankan ya. Kemudian Pak Firman, dalam rencana aksi kita ke depannya nanti, bagaimana Pak Firman dalam mengimplementasikan rencana aksi yang kita akan lakukan nanti? Untuk rencana aksi Pak, sebenarnya kalau rencana aksi ini akan dilakukan tentunya di ruang kelas ya, berpusat pada siswa. Jadi memang kalau kita berbicara aksi itu pasti tidak lepas dari referensi, kekuatan kedalaman materi yang kita ketahui atau kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan selama di kelas itu. Jadi kalau berbicara aksi nyata ya melakukan sebagaimana mestinya, jadi mengajar. Hanya mungkin memang kalau berbicara aksi kan kita harus banyak yang kita pikirkan terlebih dahulu saat kita masuk ke kelas, karena jangan sampai kita masuk ke kelas melakukan proses pembelajaran juga memang masih kurang di sana. Jadi memang kalau ditanya aksi nyatanya seperti apa ya itu bisa jadi membangun sebuah komunitas. Di komunitas itu mungkin kita belajar ada hal-hal yang ternyata baru yang belum pernah saya dapatkan, dan setelah mendapatkan insight atau masukan-masukan atau referensi-referensi ya langsung dieksekusi di ruang kelas. Ya, terima kasih Pak Firman. Artinya komunitas kita sudah saya anggap cair ya, dalam rangka menghadapi istilahnya bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif sehingga
pada saat melakukan proses pembelajaran bisa kita gunakan sesuai dengan kode-kode sistem pembelajaran yang bagus. Ya. Terima kasih Pak Firman ya. Saya sudah. Oke, silakan ditutup mungkin sambil jadi kamera atau untuk kita. Oh gitu. Ya, jadi hari ini sudah lakukan istilahnya pasar observasi sesuai dengan saran yang saya lakukan Pak Firman bahwa perlu adanya istilahnya pengembangan diri harus kita lakukan, sebab bagaimanapun juga Pak Firman tidak melalui dengan pendidikan yang non kependidikan, bahwa dia basicnya kan istilahnya non kependidikan. Dan itulah yang saya ungkapkan bahwa sebelum tadi saya ada hal-hal baru yang saya ketemukan pada saat supervisi. Ini kemungkinan besar bahwa artinya yang kita harus bicarakan di sekolah, bahwa CKP itu perlu ada diberikan ruang untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman CKP, teman-teman guru yang lain. Ya. Jadi saya terima kasih banyak kepada Pak Muslim pertama yang selaku kami di sini. Yang kedua termasuk Bapak juga mungkin bahwa kami sudah melakukan terhadap di SMK 4. Jadi hari ini saya angkat tuntas ya. Kemudian saya silakan kepada Pak Muslim selaku PPK. Baik, terima kasih Pak Legani, Pak Firman, Anda saya, keren luar biasa, dan Anda kita dipantau langsung oleh tim Manet dari Balai Guru Penggerak Profesor Sela. Tadi kita sudah mengamati bersama mendengarkan hasil perjalanan dari pra observasi, kemudian observasi, dan muaranya hari ini di pasca observasi hasil diskusi Bapak tadi terkait pelaksanaan pembelajaran pendampingan di fisik di kelas, dan saya sangat mengapresiasi tentunya persoalan langkah-langkah dalam pembelajaran itu hal yang lumrah, sistematis atau tidak sistematis, karena itu kita menyesuaikan dengan suasana hati kita, suasana kelas, kemudian rencana-rencana yang kita rencanakan itu tidak selamanya sesuai dengan struktur. Dalam sebuah penelitian ilmiah saja ada persentase errornya 5% mungkin ya. Ketika dulu kita diajar tentang pembuatan skripsi, kita sudah melakukan kajian ilmiah, kemudian kita sudah melakukan kaji data, ternyata ada toleransi, kalimat toleransi error. Kalau persoalan tadi itu sudah masuk dalam batas toleransi, ya kan? Persoalan kekeliruan Pak, saya lupa menyampaikan tujuan. Itu kan sudah batas toleransi. Yang tidak ditoleransi itu adalah tidak melaksanakan, ya kan? Tapi itu sudah mendekati sempurna kalau nilainya itu sudah baik, bahkan mendekati amat baik untuk melakukan itu. Apalagi beliau terbentuk dari non pendidikan dan hari ini masuk dalam dunia pendidikan, ternyata ada langkah-langkah pengajaran seperti ini untuk seorang guru. Tinggal pengembangan, dan saya yakin Pak Firman sudah siap itu ya. Saya berlanjut ke Pak Gani. Ini sebagai kita sudah masuk di bagian akhir pendampingan, Pak, mungkin penutup kurang lebih 10 menit kita poja-poja, kita mengevaluasi diri. Saya ingin sedikit ini minta lagi penyegaran buat saya, karena kan di LMS yang paling sibuk mereka nih Pak, di Arukol mereka yang paling memahami semua alur perjalanan mereka kurang lebih 4 bulan terakhir ini. Kemarin Rukol terakhir ya, kolaborasi terakhir, betapa bahagianya, betapa ada bahagia ada sedihnya. Sudah terbiasa kita berkecimpung berdinamika dalam suasana Rukol, tiba-tiba yang awalnya itu dalam beratkan hati, tapi dalam perjalanan kita nikmati menjadi sebuah berkah, tiba-tiba berakhir dalam kegiatan itu bahwa malam ini Rukol terakhir. Mereka berkeluh kesah di media sosial, ya Tuhan, tidak terasa perjalanan ini yang tadinya berat jadi ringan, berakhir dengan kebahagiaan, ya kan? Materi yang paling dikuasai di Rukol Pak, dan untuk bisa kami juga dengarkan, saya menjadi juga bahan, apalagi penguatan buat saya, buat beliau, buat kita semua. Alhamdulillah hari ini saya terus tampak setelah saya masuk di CGP ini banyak hal yang perlu saya dan hal yang saya dapatkan, terutama adalah kepemimpinan Kepemimpinan ya, kepemimpinan dan keputusan yang tepat.
saya teringat bahwa saya mengajar di kelas 3. Bagaimanapun juga siswa saya itu banyak bermasalah tentang nilai. Dan itu saya lakukan. Hari ini saya berpikir bahwa anak-anak kita lah, bukan siapa-siapa, tapi siapa yang bisa merubah kita atau merubah mereka kelompok kita. Paling tidak istilahnya bagaimana menyelesaikan studinya. Ada kasus ada kasus tentang kepemimpinan mengambil keputusan yang tepat. Ada kasus bahwa siswa ini nilainya error dan bahkan alasan teman-teman itu tidak mau menaikkan kelas, bahkan tidak mau diluluskan. Saya katakan pada kepala sekolah bahwa kita lihat, dan memang setelah saya telusuri itu memang semua dinas itu mengatakan bahwa ini orang ini malas. Tetapi saya ambil kesimpulan bahwa ini harus kita luluskan. Kenapa tidak? Bahwa saya berpikir bahwa ini siapa yang bisa merubah kita, merubah mereka kalau bukan kita sudah keempat, bahwa mereka istilahnya sudah mau selesai. Terpaksa istilahnya saya lakukan itu dengan cara apa? Saya memberikan nilai dengan standar KKN. Kenapa sehingga seperti itu? Bahwa dengan pertimbangan setelah saya koordinasi dengan berbagai stand orang tuanya juga, ternyata usut dia punya masalah keluarga. Punya masalah keluarga, orang tuanya ini istilahnya dia cerai, tetapi ibunya ini dia menikah lagi. Itulah yang problem yang ada di mahasiswa. Sehingga saya mengambil kebijakan itulah memberikan nilai dengan standar KKN dengan patokan bahwa nilai ini adalah spesial. Itu yang saya terapkan. Nah, tadi kepemimpinan ya, berarti modul 3 titik pengambil keputusan yang modul di 3.2 ya, modul 3.2. Kalau materi ini dari materi modul itu mana yang menurut Mbak Hatta yang perlu kita kaji bersama atau mungkin perlu pendalaman lebih lanjut? Tentang penggunaan aset ya, berarti 7 aset yang itu. Karena sebab itu ketika kita menggunakan istilah yang 7 aset itu, istilah melibatkan yang ketiga itu, saya berpikir bahwa tidak bisa kita melibatkan mengambil keputusan itu tanpa harus ada melibatkan semua unsur. Saya terus terang Pak, termasuk yang saya anggap sangat krusial bagi saya itu melibatkan siswa yang hal-hal yang tidak punya istilahnya yang bersentuhan langsung dengan punya nilai risiko tinggi. Jadi saya beranggapan bahwa hal ini tidak bisa kita mengambil keputusan dengan istilahnya orang per orang, tetapi semua unsur kita libatkan. Semua aset yang terutama bukan orang tua murid. Yang pertama, sebab kalau tanpa melibatkan itu Pak, resikonya tinggi luar biasa. Berarti aset yang pertama kemudian aset yang kedua alat, kemudian terutama itu istilahnya dukungan orang tua di manusia politik terutama politik yang kalau misalnya kita sesuai dengan tadi. Terima kasih. Saya sangat berbahagia hari ini kita sudah menuntaskan sebuah siklus yang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan tentunya ini adalah akan berimbas kepada simbiosis mutualisme kita sedang menguntungkan, kemudian sedang melengkapi. Nanti ada titipan tugas selanjutnya di PI 6 itu nanti Pak Gani akan menginput survei yang survei itu kan seperti dilakukan di berapa dulu ya? Kepala sekolah, kemudian 5 guru dan 5 siswa. Itu diinput kembali untuk dipersiapkan di PI 6. Itu apakah itu sama kemudian yang nanti dibuka di LMS. Di LMS kan sudah petunjuknya semua tentang survei sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden kepala sekolah dengan guru 5, kemudian perwakilan murid 5. Mungkin hampir sama dengan yang pernah dilakukan di Kemudian mengisi dengan lupa evaluasi diri tentang di LMS. Misalkan selalu kita evaluasi sejauh mana progres saya sekarang, ya kan? Dan saya mengingatkan kembali untuk persiapan PI 6
Nanti Pak Gani kan kebetulan ada dosen CGP-nya yang bisa berkolaborasi nanti seperti biasa. Ternyata memang segala sesuatunya itu kalau kita lakukan bersama-sama ringan Pak. Kalau kita lakukan sendiri itu berat ya. Menentukan jadwal diskusi pemetaan aset. Karena kebetulan tadi adalah Bapak butuh pendalaman, nanti koordinasi dengan Ibu Nani. Ini tugas sebelum PI 6. Dari sebelum PI 6 ini sudah eksekusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, perwakilan gender ya. Tidak mungkin laki-laki perempuan siapa yang bisa mewakili itu. Yang terlibat dalam diskusi. Kemudian membuat notulen rapat, mengambil foto kegiatan, menentukan hasil pemetaan aset tadi. Ini tugas yang harus diselesaikan karena ini akan menjadi pelaporan kita lagi di PI dan kemudian dimasukkan di LMS semua. Oke, jika ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan, perlu kita kembangkan di LMS, saya selalu siap menunggu WA, menunggu telepon, menunggu kabar bahagia. Kalau saya juga tidak mampu dan kemudian memang betul-betul saya butuh bantuan, ada fasilitator baru yang menjadi tim kolaborasi kita bersama yang selalu membimbing kita, yang selalu menarikkan kita bersama dalam pendampingan LMS. Dan alhamdulillah Pak, sekaligus saya melaporkan bahwa perkembangan progres teman-teman CGP ini luar biasa dengan adanya program guru penggerak ini. Kenapa? Karena tambahan ilmu, tambahan nutrisi dalam kita motivasi diri untuk pengembangan diri itu sangat terasa. Nah, khususnya aksi nyata yang sudah diisi juga di kuesioner tadi, ini semua sudah terakomodir. Meskipun terkadang memang yang buat kita bingung itu adalah pembuatan komunitas. Sesungguhnya tanpa tertulis, tanpa dibuat pun dalam komunitas itu sudah berjalan. Ya, pengembangan diri, kita lakukan diskusi bersama teman-teman, rencana apa yang harus kita lakukan, apalagi di kejuruan itu kan skill yang dibutuhkan. Jadi teman-teman di sini semua sudah bergerak, sudah tergerak, bergerak dan sudah menggerakkan. Ya. Mungkin terakhir Pak, saya persilakan Bapak untuk minta apa, memberikan wejangan atau mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kami di menit hari ini. Mungkin ada penyampaian dari Pak lain. Pada intinya pertanyaan yang kita diskusikan yang UKM itu yang kaitannya dengan bagaimana pembelajaran itu yang berpesan pada murid berdifferensiasi. Nah, itu adalah salah satu himbauan dari Ibu Dirjen. Iya. Itu yang harus kita lakukan pada teman-teman kita seperti di seluruh Indonesia. Karena IKN ini tanpa ada kerjasama kita semua, ya, betul. Tentunya implementasi pendidikan ini tidak akan berjalan. Jadi kepala dari itu sampai seperti terjadi kemarin itu di Malah di Hubungan Kerja, ada teman tua CGP di situ, ternyata kaitannya dengan pembelajaran berdifferensiasi tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Padahal kan teman-teman kita di CGP itu kan sudah dibekali dengan itu. Memang kita sudah mengatur yang kita buat. Iya. Kita pelatihan praktik itu kan sudah disampaikan. Jadi alhamdulillah dia sangat proses sekali itu Pak Wali. Dan ini kan merupakan juga pembelajaran dia juga di kementerian khususnya di BPK. Karena setiap pertemuan itu yang selalu yang bagaimana dashboardnya ini kayaknya dashboardnya alhamdulillah dari berjalan beberapa bulan terakhir ini alhamdulillah kita sudah semakin naik kaitannya dengan pendidikan ini dan belajar berubah dengan berbagi. Jadi saya sudah juga bangga memberikan terima kasih kepada siswa Pamus lagi praktik dan memang kalau kita lihat tugasnya mau mempelajari dari segi ini kita saja tidak sesuai dengan apa yang ada di kita merupakan salah satu dari bagian di bawah kita dalam masyarakat tugas kita sebagai di masyarakat. Ya, memang ke depan nanti program ini kita akan berlanjut, tapi pada intinya akan tergantung dari akan
setelah selesai lagi kan bisa ada kepada fungsinya yang apa Iya. bagaimana nanti kelanjutannya daripada teman-teman kita ini dan dari sampai kali kemudian begitu kenapa nanti ini mungkin kita sebagai bahan masukan barangkali perusahaan ini bagaimana nanti ke depannya teman-teman kita ini yang dari SMK maupun JDT yang ke depan tangan mereka ini kan nantinya akan menjadi sebagai selaku pemimpin, ya tentunya dia akan banyak hal yang mungkin perlu dipersiapkan untuk agar mereka yang akan jadi KS atau pengawas itu kan tentunya akan membicarakan itu masing-masing pemerintah daerah. Tapi pada prinsipnya ya yang sekarang ini ya kaitannya dengan pengungkapan KS itu kita harus membagi untuk program pusat ini kaitannya program negara ini. Dan memang kemarin itu ada beberapa teman itu setelah pelapis babi yang dan belum masalah tidak ada roti. Beliau itu kan silakan prinsipnya kan dia jalan sesuai dengan apa yang yang disampaikan hari ini Pak Menteri, karena itu yang merupakan salah satu kriteria untuk mengikuti proses pengawas. Dan kemarin itu sampai termasuk konten kita itu kan sampai sekarang mungkin Pak ya. keras sekali ada aksi begitu. Itu kan nanti ke depan itu kan jadi bahan penilaian pada atasan kita. Tapi alhamdulillah sudah setelah kita diberikan juga pada teman-teman itu yang ya kita akan terima saja apa yang terjadi. Dan ini kan kalau dia sini kan bukan berarti dia menceritakan negara sama jamu. Termasuk kepala balai saya itu dan berapa kali sih yang datang di dia. Ya, sekalipun saya ahli kakak yang dia, saya nggak bisa ikut pertanyaan ini. Putra kepala balai kan dia saudara dia kan kita sekarang Saudara kan yang ada kepala dinas. ya ahli kepala dinas. Dan sebelum dia jabat itu kan dia orkestra dulu. Jadi saya kira saya barangkali titipan kepala balai dan kita di SMK 4 ini bisa kaitannya dengan IKA ini yang betul bisa kita antara dewan kita kan bisa kita mungkin kalau ada jadwal umpamanya untuk kita komunikasi kita dengan pembelajaran apresiasi itu bisa itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Makanya itu kalau di SK nanti kalau ada guru yang tidak mau masuk dalam situ ya turun akan di penjelasan. Karena itu kan bahan penilaian juga kan itu. Jadi semua teman-teman yang semua kita kodir semua disekarkan itu kepala sekolah. Dan bagaimanapun juga dia kan bagian dari sekolah itu juga. Ya, kalau memang dia tidak bersedia untuk dimasukkan dalam itu berarti dia kan ada faktor apa yang bisa. Jadi itu kita serahkan pada sekolah. Ini kan program di sekolah ini kan program nasional ini. Ya, kita sekarang itu kan dulu kan istilahnya ada KKB apa semuanya. Sekarang lagi program umum menteri sekarang itu komunitas belajar. Ya dulu kan ada komunitas KKB itu ada bidang studi, Jadi sebenarnya sama dia punya fungsinya. Jadi saya kira itu saudara tadi. Terima kasih atas kesediaan dan hari kegiatan ini. Dan tentunya kami juga dari pengarahan ke depan itu. Dan sekarang ini kita masih nanti akan fungsinya nanti mulai lagi itu kan nantinya peningkatan potensi kepala sekolah, pengawas, pendidik dan sebagainya. Dari sekarang itu ke depan nanti kita akan menerima nanti mungkin banyak yang mengisi nanti untuk media suara itu nanti ada dari teman-teman guru itu kan SMA atau sekolah. Yang penting persyaratan itu usia di bawah 50 tahun. Itu salah satu persyaratan fungsional di media suara itu kan
dibawa ke lingkungan depan. Ada juga jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah S2 yang sesuai dengan bidang studinya bisa berminat ya silakan seleksi uji kompetensi. Nah, kalau dari segi insentifnya mungkin ya luar biasa karena ada tunjangan kinerja ke sana kalau ada. Nah, tapi kan di sisi lain juga tanggung jawab lebih Iya. Nah, saya kira itu adalah tadi. Terima kasih banyak. Kalau ada hal yang perlu berkenan barangkali saya secara pribadi dan saya mengucapkan bila kita berdua Baik Pak, terima kasih atas perjalanannya. Kami juga tetap berusaha bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Karena kita semuanya satu rangkaian, ada sebuah siklus yang satu sama lain saling membutuhkan. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar. Saya juga secara pribadi dan mewakili teman-teman CGP dan Kontingen dan ada Ibu Nani, dan ini adalah semua satu paketnya program PI 5 hari ini, dan sengaja saya kumpulkan karena seharusnya yang dimulai hanya Pak Firman, tapi ada Ibu Lina, ada Ibu Nani. Saya sampaikan kemarin, saya bilang saya tidak ridho nih kalau hanya Pak Gani yang duduk berhadapan situ, harus juga Ibu hadir sebagai bukti bahwa saya benar-benar menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari BGP yang hari ini kita sama-sama terjun untuk menguatkan ini kurikulum. Secara pribadi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan Bapak selama kita duduk bersantai dan kemudian sini kita berdiskusi dan saling mengisi satu sama lain. Tentunya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, kekurangan mungkin perlu kami bedahi nanti jika ada hal yang kurang berkenan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.